nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kiai Imam Turmuzi selaku pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, yang kami hormati Ibu Suparti Turmuzi selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Darussalam, yang kami hormati Ibu Maftukatur Rahmah selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Ulama Darussalam, yang kami hormati Bapak Ihsan Wahdur Rosyid selaku Wali kelas 7 MTSNU Darussalam, yang kami hormati Bapak Ibu Guru MTSNU Darussalam dan teman-teman kelas 7 yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Kafilas Naufal Maulana dari kelas 7 MTSNU Darussalam. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perjalanan Itsing ke India. Fajian adalah pendeta Tionghoa yang pertama kali melakukan ziarah ke tanah suci India sebagai sumber agama Buddha. Ziarahnya kurang lebih dari tahun 399 sampai 411. 100 tahun kemudian, yakni pada tahun 518, Sun Yun dan Huining berziarah dari Tiongkok ke India juga, namun uraiannya terlalu singkat jika dibandingkan dengan uraiannya pendeta-pendeta lainnya. Uraian yang bernilai tinggi itu ternyata menarik perhatian para pemeluk agama Buddha dan menjadi pendorong untuk juga melakukan ziarah kedua. Pendeta Itsing lahir pada tahun 635 di Van yang dekat Peking dalam masa pemerintahan Faizong. Sejak berumur 7 tahun ia belajar sastra Tionghoa. Ia merasa bahagia sekali bertemu dengan dua orang guru, yakni San Yu dan Huishi. Itsing mendapat 5 tahun kesempatan untuk lamanya belajar kepada San Yu, karena pada tahun 646 San Yu meninggal. Tetapi dengan waktu 5 tahun Itsing dapat mengetahui sosok dari San Yu. Itsing melanjutkan riwayatnya dan berkata bahwa pada waktu itu ia sedang menginjak usia waktu 12 tahun. Sepeninggal San Yu dalam pelajaran, ia dipimpin oleh Huishi yang menurut uraiannya ternyata sarjana besar pula pada umur 14 tahun. Menurut Itsing, Huishi adalah seorang yang tenang dan tidak pernah melalaikan latihan. Itsing dibesarkan dalam lingkungan kesarjanaan karena ia pun memiliki bakat dan jiwa besar. Maka bakat dan jiwanya dapat pupuk yang akan menyuburkan tumbuhnya. Di dalam uraian yang menyebut 3 orang guru yang paham akan Vinaya dan sangat dihormatinya, yakni San Yu, Huishi, dan Ming Teh. Salah satu pendorong Itsing untuk melakukan ziarah ke India adalah ia kekagumannya kepada pendeta Van Hien dan Bhadanta Huisang yang lebih dahulu pergi ke India. Pada halaman 207, Itsing menguraikan jasa-jasa Senglang sebagai pendeta terkemuka yang mendirikan candi asrama di Tai Shan. Meskipun Senglang telah lama meninggal, namun pengaruhnya masih tetap terlampau besar dan masih terus berkumandang. Sepeninggal Senglang dan San Yu dan Huishi tampil ke muka sebagai penggantinya, ditambah seorang lagi Ming Teh, dan ketiganya ahli dalam Vinaya dan paham akan segala sutera. Salah satu ajaran mereka yang masih bertahankan adalah larangan membakar jenazah sejak para pendeta dari asrama Kuda Putih di Longyang, yakni Kesayapa Matanga dan Dharma Raksa, bergerak memancar sinar kebijaksanaan seolah-olah mereka menjadi matahari dan bagian dewata Tiongkok. Perjalanan menuju India. Sebelum berangkat ke India, Itsing berziarah ke makam San Yu untuk memberi hormat dan meminta restu kepada San Yu. Rasa hormat Itsing kepada San Yu sangatlah besar meskipun San Yu sudah tidak ada. Itsing belayar dari negeri yang satu ke negeri yang lain untuk berziarah ke India. Pada awalnya ada beberapa orang teman yang turut berangkat, namun beberapa teman tidak bisa ikut karena ada alasan yang lain. Akhirnya Itsing berangkat dengan satu teman, yaitu pendeta muda, muridnya sendiri, yaitu Sinchou. Pada tengah perjalanan, pendeta muda berhenti pada Sumatera, lalu kembali ke Guangdong karena jatuh sakit. Dan demikianlah Itsing berziarah ke India seorang diri. Pada tahun 670, ia berangkat ke tempat kelahirannya. Ia mengunjungi makam orang tuanya untuk meminta restu dalam perjalanan ke India. Itsing berangkat ke arah selatan. Setelah hampir 20 hari berlayar,
kapal sampai di Sriwijaya. Di sini ia mendarat dan menetap selama 6 bulan untuk belajar Sabda Vidya. Dari sini ia berlayar lagi dengan kapal raja menuju India dari Kacha terus ke utara. Sesudah belajar 10 hari lamanya, sampailah pada Pulau Lekujo. Penduduknya masih telanjang bulat. Konon negara ini ada di bawah penguasaan Suncuan Barat Daya. Pulau ini sama sekali tidak menghasilkan besi, emas, dan perak, jarang sekali. Kira-kira sebulan berlayar dari situ ke arah barat laut sampai ke Tanmoloti yang merupakan tapal batas India Timur. Terletak lebih kurang 60 yojana dari Mabodi dan Nalanda. Di Tanmoloti, Ising bertemu dengan pendeta Tanjeng Teng, lalu tinggal bersama-sama dengan Teng beberapa bulan. Selama itu ia mempelajari bahasa Sanskerta dan mempraktikkan pengetahuannya tentang tata cara bahasa. Ising lalu masuk candi Malagandakuti, kemudian mendaki gunung Gridakuta. Sesudah itu mengunjungi wihara Mahabodhi, menyembah kepada arca Buddha. Ising segera melemparkan dirinya di atas lantai dan pikiran sembah. Ia langsung memohon kebahagiaan untuk Tiongkok, kemurahan Buddha, Raja, Ibu, Bapak, serta Budiman berlimpah-limpah di wilayah Dharmadhatu. Harapannya ialah bertemu dengan Bada Maitreya, adi pohon naga, boleh ajaran sejati, dan akhirnya memiliki pengetahuan yang tidak tunduk kepada hukum kelahiran.